duduk saja. Ini yang sering tidak dipahami atau tidak dimengerti buat pemula, bingung buat pemula belajar. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ajikrah Club di mana saja berada. Hari ini kita akan memberikan tips bagi pemula bagaimana sitting trot. Yang biasanya pemula itu susah untuk belajar sitting trot, atau cara ininya selalu bumpy atau mental di saat melakukan sitting trot bagi pemula. Nah, saya akan memberikan sedikit tips, siapa tahu manfaat buat yang lain, yang pemula-pemula mau belajar sitting trot. Siapa tahu ini sangat membantu dan sangat bisa dipahami untuk pemula yang mau belajar. Kita coba nanti akan kita tes bagaimana sitting trot ketika posisi salah atau posisinya tidak baik, bisa dilihat duduknya seperti apa. Kalau posisinya duduknya benar, kakinya benar, dan nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Kita coba sitting trot. Kita berawal dari yang maksudnya nggak usah ngayun ya. Posisinya orang biasanya ketika pemula itu sitting trot biasanya mengatakan duduk saja. Nah, di saat duduk saja ini yang sering tidak dipahami atau tidak dimengerti pemula yang belajar ini udah dudukin aja. Nah, posisi dudukin aja itu seperti apa? Biasanya yang agak bingung buat pemula belajar sitting trot. Kita coba, tapi nggak usah ngapa-ngapain, cuma duduk, dan bisa bedakan nanti duduknya seperti apa. Ya, nanti kita membedakan ketika duduk cuma duduk sama duduk movement. Ya, boleh mulai, nggak usah ini nggak usah ngayun, jadi cuma duduk nggak usah ngapa-ngapain. Ya, biasanya akan mental. Dan bedakan Mbak, sekarang coba duduknya lebih diayun lagi, ngikutin ritme kudanya. Poin pertama, cari injekan kiri kanannya, terus koneksi di bagian pelukan harus ada, jangan sampai kosong. Kedua, setelah itu posisi duduk itu kita yang harus gerakin, bukan nunggu digerakin juga. Secara mudah, irama kuda kita harus bergerak. Jadi kalau misalnya ayunannya kita diam, otomatis akan makin lama makin mental. Begitu diayun, nah ini akan mengikuti irama kudanya, jadi seolah-olah satu irama. Dan duduknya itu akan lebih lengket, duduknya akan lebih empuk karena satu irama. Nah, posisinya kalau memang tidak kita ayun atau kita tidak gerakan, nah ini yang membuat pemula ini sering terjadi sitting trotnya tuh kebanting-banting atau mental-mental. Nah, ini kita coba supaya nggak bumpy, ayunannya ini yang mesti diayun sama si ridernya. Nah, kalau ridernya diam aja, Mbak coba diam aja, nggak usah diayun, dan nanti bisa dilihat. Nah, ini akan lebih mental. Kita balikin lagi normal, Mbak. Sitting, ayun lagi dikit, Mbak. Dilihat dari posisi kakinya selalu di ujung depan. Stirrup itu selalu di ujung depan. Ketika stirrup itu berada di ujung depan, posisi pondasinya akan merasa rata atau merasa seimbang. Kiri kanannya tuh punya pondasi yang cukup. Biasanya stirrupnya kalau pemula di saat sitting trot pasti kakinya akan masuk. Kalau nggak lepas pasti masuk. Kita coba cek bahwa kenapa stirrup ini penting banget. Cara nginjek stirrupnya harus benar-benar ada. Bayangkan ketika nginjek stirrup itu seperti kita nginjek pedalnya sepeda, supaya stirrupnya tetap ada pegangan, ada koneksi dari stirrupnya itu ada benar-benar nginjek. Oke, ya. Ini bagaimana sitting trot ketika kita ayunnya nambah, dia akan lebih aktif lagi. Kalau misalkan ayunannya diperpelan, dia akan pelan juga sesuai dengan gerakan pinggul kita atau hip kitanya. Nah, kita perpelan lagi duduknya, Mbak. Ayunannya diperpelan lagi, pelan banget. Nah, sekarang kita majukan lagi, agak dorongan lagi dikit, Mbak. Ayunannya ditambah. Jadi ketika sitting trot bagi pemula, bayangkan kita duduk di bola yoga atau bola karet yang mesti kita ayun. Ketika kita ayun, bola karet pun akan bergerak. Tapi kalau kita tidak ayun, biarpun bola karet tersebut kita dudukin, kita nggak akan bergerak. Begitu kita ayun, bola karet pun akan ngayun seperti kita di atas kuda atau belajar sitting trot. Ya, maju lagi, Mbak. Ayun lagi, koneksi lagi, sedikit. Sekarang ayunnya diperpelan lagi. Dia akan mulai lagi langkahnya. Ini siapa tahu bisa berbagi tips sama pemula-pemula yang belajar sitting trot, mungkin bisa lebih dipahami, mungkin bisa membantu sama-sama kita belajar. Jadi biasanya yang pemula ini di saat sitting trot hanya cuma duduk di atas kuda, membuat makin lama makin kebanting-banting di atas kuda. Nah, karena posisi pemula sitting trot ini yang mesti dipahami bagaimana kita ayunan duduk di atas kuda. Kita membayangkan duduk di bola karet atau bola yoga yang mesti kita duduk, kita ayunkan. Nah, kalau kita diem aja, ini makin lama makin mental atau makin bumpy di saat kita sitting trot. Oke, Mbak.